sudah mulai on nih. Oke, dan gue juga sempat bilang nih ke lu Meh bahwasanya ini mau gue masukin ke YouTube gitu ya. Ya tujuan utamanya sih hanya untuk sekedar mengedukasi teman-teman, karena kalau dari curhatan teman-teman tuh kayak yang bosen dengan tugas gak bisa ketemu teman dan lain sebagainya, mungkin ngerasa gitu ya benar-benar interaksi terbatas gitu ya. Makanya gue kepikiran karena gue salah satu penikmat podcast juga gitu ya, kalau lihat YouTube kayak Pagita Wirjawan atau misalkan Helmi Yahya kan itu udah keren-keren banget gitu ya. Kalau gue ya yang kejangkau dulu lah gitu. Jadi salah satu tujuannya untuk mengedukasi sebenarnya ini loh dunia kerja sebenarnya. Karena teman-teman sekarang tuh mayoritas pasti berkutat di dunia kampus yang mereka rasakan sekarang. Itu dan juga untuk topik utamanya udah sempat gue singgung ke anak-anak nih, dua sebenarnya. Pertama tentang dunia kerja yang kakak Rima sekarang sedang geluti gitu ya, sedang jalani. Kedua adalah tentang waktu perkuliahan, waktu kita kuliah di Perancis gitu ya. Kebetulan Rima ini salah satu rekan perjuangan lah ya, waktu partner in crime waktu kuliah di Perancis, yang sebenarnya nggak lama gitu ya Meh gitu, cuman ya menarik lah, ada sisi menarik yang bisa kita share gitu. Jadi biar nanti cair, nggak terlalu dunia kerja gitu ya, nanti ada mungkin ya waktu kehidupan di Eropa, waktu misalkan pas ke Belanda gimana ketemu orang Indonesia, ataupun waktu lu ketemu ex lu gitu tuh siapa itu yang di Belanda itu. Ya mungkin siapa tahu gitu. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Mungkin gue mulai dulu nih, langsung aja tentang mau introductions dulu dari lu dulu atau gimana nih? Boleh lah. Oke, boleh ya. Silakan. Ini boleh, Nat. Oke, silakan. Bisa mendengar semua teman-teman? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kalau boleh tahu saya ini dari semester berapa ya di Unpas? Semester 4. Semester 8. Oh, semester 4. Beragam ya. Oke. Terima kasih responnya ya. Jadi salam kenal, nama saya Tris Rimayanti atau biasa dipanggil Rima. Saat ini saya domisili di Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Ya mungkin ada teman-teman yang rumahnya dekat-dekat sini, mungkin bisa say hi. Terus kerjanya di Jakarta, tapi saya juga lama di Bandung sih, 8 tahun di Bandung. Jadi kalau mau ngomong bahasa Sunda feel free aja, atau mau ngomong bahasa yang lain ajarin saya juga. Oke, saat ini saya statusnya sudah menikah, punya 1 orang anak, umurnya 18 bulan, dan alhamdulillah 1 orang suami. Mungkin kalau bisa dibilang saya ini praktisi, jadi kalau ngomongnya nggak usah yang formal-formal banget ya nantinya. Jadi mungkin kalau di waktu saya S2 juga suka disinggung, ngomongnya agak pelan dikit Rima, ngomongnya agak sopan dikit Rima, karena saya kebiasaan di dunia kerja, apalagi di SAP, di IT itu kebanyakan cowok ya. Jadi ngomongnya agak ya udah feel free aja lah, informal gitu ya. Oke. Mungkin saya mau share slide, udah boleh atau belum ya Bud ya? Silakan, boleh, bisa kok, coba aja. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, jadi ini nama lengkap saya, panggilannya Rima. Saat ini saya bekerja sebagai seorang employee di Deloitte Consulting Southeast Asia, di mana saya baru join di bulan Januari ini. Jadi baru 2 bulan masuk ke multinational company. Nah, sebelumnya
saya ini seorang freelancer SAP consultant. Jadi ini ada prior experience-nya. Sebagai freelancer itu hampir 4 tahun saya sebagai freelancer, kemudian memutuskan untuk menjadi karyawan lagi di awal tahun ini karena freelancer cukup sepi ketika di pandemi, jadi saya memutuskan balik untuk menjadi karyawan lagi. Nah, sebelum jadi freelancer saya juga karyawan di Hermes Consulting, salah satu perusahaan consulting yang ada di Jakarta. Kemudian sebelum di Hermes itu saya 3,5 tahun. Saya juga di Sigma Metrasi Solution, itu perusahaan pertama saya sebagai karyawan tetap, menjadi SAP consultant itu di Sigma Metrasi Solution. Di situ cukup lama, dan itu mengembangkan karir banget. Di situ ada career path-nya, dan kenapa saya nggak mau berlama-lama di suatu perusahaan, karena ketika saya sudah nyaman, artinya saya harus pindah. Gitu sih kalau moto hidup saya yang sebelum-sebelumnya tuh, ketika saya nyaman di suatu tempat, artinya saya harus mengembangkan sayap saya lagi. Saya nggak mau berenang di kolam yang kecil, kayak gitu sih istilahnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya pernah kerja di PT Telkom Indonesia, tapi itu sebagai kontraktor, maksudnya subkon, bukan karyawan tetap. Jadi benar-benar tuh dari bawah ya, saya kerjanya nggak yang langsung lulus kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2010 dari IT Telkom Bandung di Dayakolot, angkatan 2006, lulus tahun 2010. Itu nggak langsung kerja yang di perusahaan gede, nggak kok. Jadi kalau misalkan teman-teman, nanti saya gimana ya kerjanya, sebenarnya kalau based on experience saya itu mengalir aja sih, cuma memang harus dibekali sama experience yang di kampus. Kebetulan di kampus juga waktu di S1 saya juga aktif di kampus. Kemudian, nah yang penting nih, kalau ada training di kampus, sertifikasi terutama, kalau yang tertarik sama IT ya, saya mau ERP, mau belajar tentang ERP, saya mau belajar tentang Cisco, saya mau belajar tentang cloud, itu ambil sertifikasinya, dan itu akan berguna. Karena ketika teman-teman nanti akan melamar pekerjaan dan di-review resume-nya, CV-nya oleh company, itu dilihat juga sudah ada certification apa sih. Kebetulan waktu di IT Telkom itu ada namanya Eduget ya, kalau di sini bisa dilihat di sini, dari Eduget, jadi KW-nya SAP untuk level kampus. Di situ ada overview training dan saya ikutin, dan alhamdulillah kepake untuk masuk di Sigma Metrasi Solution. Jadi benar-benar kepake ketika masuk kerja. Balik lagi ke dunia kerja. Di dunia kerja saya ini megang SAP Consultant. Sebagai SAP Consultant sudah 9 tahun. Nah, ERP itu perbedaannya apa sama software-software yang lain? Kalau ERP itu terintegrasi semuanya, dari finance-nya, kemudian human resource, kemudian logistik, itu dalam satu aplikasi, di mana nanti end-to-end proses. Misal nih, teman-teman beli roti, ada roti. Diketahui nggak vendornya siapa? Vendornya siapa? Itu harus ada master datanya di SAP. Semua record database-nya. Rotinya, materialnya apa saja? Ada terigu, ada keju, itu record juga di SAP. Kemudian si roti ini didistribusikan dari mana ke mana sampai ke tangan saya ini, sampai pembeliannya berapa harganya, itu juga record di SAP. Kayak gitu. Jadi end to end proses, di mana ujung-ujungnya pasti laporan keuangan. Dan di laporan keuangan di SAP ini, dia sudah audit trail, dan mostly Big Four itu sudah menggunakan SAP, termasuk ini Deloitte kan juga Big Four ya untuk auditnya. Kemudian EY juga mendirikan suatu consulting sendiri, EY, Accenture, Deloitte,
satu lagi Big Four tuh PwC itu kan mendirikan consulting company SAP sendiri. Jadi memang karena based on experience yang mereka menggunakan laporan keuangan untuk audit, mereka mendirikan satu bisnis unit lagi untuk mengkonsult perusahaan-perusahaan lain agar bisa auditnya sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin sampai sini mau ada pertanyaan dulu biar saya nggak terlalu jauh. Silakan, ini baru introductions di awal ya. Kalau teman-teman ada yang ingin coba bertanya, boleh kasih simbol dulu raise hands gitu ya. Jikalau ada. Sambil saya tunggu, mungkin ini yang gua penasaran tuh Meh. Ya. Ternyata posisinya sekarang udah ke Deloitte ya. Yes. Sejak 2 bulan gitu. Dan posisi di Deloitte ini berarti bukan untuk dari akuntansinya gitu ya, auditornya, tapi lebih ke consulting groupnya gitu. Yes. Jadi Deloitte itu punya beberapa business unit, bahkan beberapa company di Indonesia. Jadi ada Deloitte Consulting, ada Deloitte Konsultan Indonesia. Jadi ada beberapa company dan beberapa unit lagi, depend on mereka mau bisnis proses delivery yang mana gitu kan. Terus dan di Deloitte Consulting sendiri itu punya beberapa consulting. Nah kebetulan gue masuknya di enterprise untuk ERP. Dan ini Southeast Asia kan, jadi memang di Asia Tenggara dan memungkinkan kita megang project untuk di Asia Tenggara. Wis asik nih. Kemarin juga kalau nggak salah waktu di Hermes ya, waktu kuliah tuh di Hermes ya lu tuh ya? Iya betul. Itu juga ada beberapa proyekan di luar juga kalau nggak salah, di luar Indonesia. Kebetulan belum sih Bu. Belum. Ada. Cuma Hermes tuh baik hati banget. Saya bisa ke Perancis itu karena Hermes, karena unpaid leave. Jadi saya masih diakui sebagai karyawan, tapi boleh dijadikan keluar buat cuti tanpa digaji selama 6 bulan. Oke. Jadi baiknya Hermes kan. Jadi benar-benar kayak home banget mungkin ya buat lo gitu. Karena gini, di 2 perusahaan sebelumnya nih, Sigma Matrix Solution, Hermes, itu tuh perusahaan lokal. Sigma Matrix Solution tuh anaknya Telkom ya, cucunya Telkom. Jadi dia tuh benar-benar kekeluargaan. Dia memang lokal, bisa negotiable sama bosnya. Kalau Hermes itu lebih keluargaan lagi, malah ibaratnya tuh gue tangan kanannya si bosnya lah gitu. Jadi kalau misalkan mau ada apa-apa langsung ke bosnya gitu. Oke, menarik nih. Mungkin tadi yang gue kutip menarik tuh ternyata salah satu moto hidup lu tuh gue juga baru tahu gitu ya. Jadi kalau udah ngerasa di sini sudah cukup experience, nyaman, cari tempat lain gitu ya. Kalau bahasa dulu sih katanya ada yang bilang tuh kutu loncat gitu. Terakhir gue wawancara juga alumni yang kerja di Grab startup kan ya, itu katanya kalau di startup environment tuh loncat-loncat tuh bahkan hal yang biasa gitu. Tapi dia tuh di generasi X gitu. Kalau gue lihat secara generasi, kalau kita kan di generasi Y gitu ya, milenial. Kalau gue ngelihat secara pandangan perspektif generasi gitu, kalau kita di generasi Y itu sebenarnya pingin jenjang karirnya tuh yang justru nyaman terus ke depannya dan di satu atau hanya 2 tempat dibandingkan generasi X yang mungkin loncat-loncat. Tapi generasi Z maksud gue, tapi lu tuh malah justru pingin loncat-loncat gitu. Apa sih, kenapa seperti itu gitu? Karena gue juga didikan di rumah kali ya, harus kompetitif. Kalau di rumah gue harus lebih baik daripada kakak-kakak gue gitu ya, istilahnya gitu. Dari dalam rumah itu jadi ke bawah, saya harus lebih baik daripada yang sekarang gitu kan. Ya artinya jadi nggak pernah puas ya, jeleknya sih di situ, jadi nggak pernah puas. Terus pernah juga gini kepikiran, kenapa sih orang-orang pengennya kerja di perusahaan yang gede gitu. Saya pasti pertanyaan gini, kamu kerja di mana gitu kan, bukan kamu kerja
jadi apa. Mungkin pikiran gue ke situ sih, kenapa sih orang-orang mau teman-teman mungkin bisa tahu jawabannya ya. Kenapa kita ketika lulus kuliah ditanyanya kerjanya di mana, padahal kan bisa aja saya kerja di Telkomsel, jadi apa gitu kan, jadi apa di Telkomsel gitu. Bahkan OB pun kerja di Telkomsel gitu kan, pikiran gue kayak gitu. Terus makanya gue nge-challenge diri sendiri, saya mau jadi apa. Nah itu sih, nge-challenge diri sendiri jadi apanya, bukan kerja di mana. Dan doa tuh sama Allah yang harus spesifik, jangan nanti teman-teman saya ya pasti ada usaha ada doa gitu ya. Lihat nanti ikhtiar kita udah dengan giat ikut sertifikasi di mana-mana, tapi nggak diiringin doa ya sama aja bullshit ya, kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita diiringin doa, yang saran saya spesifik mau kerja menjadi apa, kemudian targetnya nanti seperti apa itu diomongin sama Allah, karena memang Allah planner banget lah gitu sih. Yes. Gua sepakat gitu ya. Tapi kalau gua perspektif gua pribadi entah kenapa gitu ya, mungkin terakhir gua tuh lebih ke arah sosial gitu, kalau gua gitu ya. Sekarang tuh mungkin salah satu yang mendasari ini juga gitu, karena salah satu yang gua pegang tuh adalah hidup cuman sekali, maka bermanfaatlah gitu. Itu salah satu yang gue ingat. Jadi intinya gue ngerasa ini kalau ibadah ritual gue aja masih buruk gitu ya. Ya oke lah gue lengkapi dengan ibadah non ritual gue gitu, dalam artian ngasih manfaat ke banyak orang gitu sebisa mungkin, dan salah satunya adalah hal-hal seperti inilah, seperti itu. Oke. Oke, mungkin gue bisa tambahin ya, teman-teman juga ada sih, ngapain aja sih Karimo ini di kerjaan gitu ya. Nah itu yang tentunya pertama dan biasa gue tanyakan, sebenarnya kan teman-teman di sini mayoritas akuntansi gitu ya. Gue nggak tahu nih kalau linknya nyebar ke non akuntansi, tapi gue bebaskan aja mayoritas adalah akuntansi. Apa sih sebenarnya yang selama ini Rima lakukan di pekerjaan gitu ya? Kalau dengan anak-anak akuntansi seperti ini, relate nggak sih di bidang akuntansi yang Rima kerjakan sekarang? Boleh deh, silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini, saya backgroundnya memang industrial engineering, anak teknik industri. Pas masuk itu emang agak gelagapan. Gelagapannya kenapa? Karena saya di-assign ke modul Financial Accounting and Controlling. Ini ada di sini tulisannya nih, Financial Accounting and Controlling. Jadi ini benar-benar modul yang melakukan produce laporan keuangan secara internal dan eksternal. Financial accounting untuk internal, controllingnya untuk eksternalnya. Nah, kenapa saya bilang gelagapan? Karena benar-benar menghadapi user dan harus tahu debit kredit gitu ya. Kan di industrial engineering, di teknik industri kayak gitu deh. Jadinya saya ngambil basic accounting training di PPM Management di sini. Nah, jadinya apa sih yang bikin gelagapan? Karena gini, kita pada saat implementasi sebuah project, ambil sampel, ini project pertama saya di INDI, Industri Telekomunikasi Indonesia yang di Muhammad Toha. Di situ dia baru pertama kali punya software ERP, dan memang harus didukung sama dewan direksinya. Jadi untuk ERP sendiri itu harus ada dewan direksi full support ya, kalau nggak akan bisa jalan. Nah, ketika saya dicemplungin itu sudah ada senior yang 13 tahun kerja, kemudian yang udah pada senior lah. Kemudian ini lagi fase apa? Karena di proyek itu kita punya beberapa fase. Pertama kita fase blueprint, yang kedua itu fase implementasi data migrasi, kedua PNO preparation, dan yang terakhir ada go live and support. Nah, ketika kita menjalani fase dari awal blueprint sampai go live dan support, kita hitungannya satu cycle, dan itu menambah nilai jual si konsultan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nanya, Karimo udah berapa cycle sih? Ya kira-kira udah di atas 10 cycle lah kalau di project ini. Itu menambah nilai jual si konsultan ya, harganya bisa lebih tinggi. Nah,
ketika proses blueprint kita tuh gather informasi. Perusahaan punya proses bisnis, misalnya accrual basis, kita punya mengenal accrual basis sama cash basis. Biasanya perusahaan-perusahaan itu cash basis, jadi dia langsung dibayarkan tanpa menggunakan invoice dulu. Nah, SAP nggak bisa kayak gitu. SAP harus punya accrual basis, di mana nantinya akan berhubungan sama budgeting. Jadi ada relatednya ke tentang anggaran, itu bisa kita kontrol di SAP. Nah, kita gather informasi-informasi tersebut, dibuatkan konfirmasi seperti flow yang pakai Microsoft Visio kayak gitu. Ya, ini loh flow-nya kayak gini, bener nggak? Terus kita desain SAP sebaiknya kayak gini kok. Kalau misalnya nggak match antara si desain SI sama 2D, kita biasanya enhancement, artinya kita custom si programnya, dan itu jadi uang ya buat consulting company enhancement itu, karena tidak sesuai sama standarnya SAP. Misal apa ya? Misal ada program pajak yang tidak di-cover sama SAP. Kita mau bikin formnya yang diproduce dari SAP, tinggal apa namanya, nge-print out gitu. Nah, itu kan mesti bahasa ya, kalau habis itu bahasa Indonesia, kalau SAP udah bahasa Inggris. Nah, itu harus di custom, jadinya kita lisin semua program yang harus di custom. Kemudian habis di list itu kita hitung berapa man days. Kalau teman-teman mungkin masih awam sama kata-kata man days, itu artinya hari kerja. Misal saya nih sekarang lagi di BRI hanya punya 90 man days, artinya saya punya 3-4 bulan lah di BRI untuk proses desain saja. Nantinya implementasi ada man days lainnya. Kalau itu sudah ada program-program yang di list out, kemudian kita create tuh biasanya di SAP, terus testing sama user, dan itu makan waktu juga sih, bisa 3 bulanan untuk testingnya. Nah, ketika sudah testing, udah udah approve dari usernya, terus kita go live terakhirnya, go live seremonial, tapi masih ada support terkait sama closing. Jadi kalau di dunia kerja itu untuk bagian akuntansi terutama ya, itu ada closing tiap awal bulan. Nah, di mana mesti ada checklist misalnya secara aset sudah kedepresiasi semua atau belum, kayak gitu. Jurnalnya sudah kebentuk, sudah terposting semua atau belum, karena SAP itu secara otomatis memposting, jadi tinggal ngecek checklist aja nih, udah masuk atau belum, udah masuk atau belum, kayak gitu. Jadi closingnya mempermudah di bagian akuntansi sih sebenarnya. Dan kita habis itu melihat laporan keuangannya, neraca sama PNL-nya apakah sudah sesuai atau belum, karena kita juga melalui proses, kan mereka punya sistem sebelumnya ya, terus kita ambil nih sistem yang baru SAP, apakah nanti sudah sesuai atau belum. Itu ada di fase go live and support. Kita selama 2 bulan lah namanya. Itu sih, buat mungkin ada pertanyaan. Oke. Atau pakai petang saya ngomongnya. Mungkin bagi beberapa sih normal gitu ya, kecepatan atau enggak relatif, tapi mungkin gue yang khawatir tuh gitu, anak-anak masih mencari-cari rooming gitu ya, ini tuh apa gitu dan lain sebagainya gitu, tapi nggak apa-apa. Betul. Oke, tapi kalau buat info aja nih teman-teman, sebenarnya sudah ada gitu ya mata kuliah yang berhubungan dengan hal seperti ini ya, di SIA ataupun di SIM ataupun di mata kuliah enterprise dan lain-lain, sebenarnya udah ada. Cuman ya itulah gunanya ngundang praktis itu seperti itu gitu. Jadi lebih tahu realnya seperti ini gitu. Mungkin gue mulai dulu di ini yang menarik secara data fakta implementasi SAP itu ternyata mungkin dihadapkannya cuma 2 hal gitu ya, fail or success gitu sebenarnya. Nah, ini gue pingin nanya ke lu, ada nggak sih pengalaman fail dari implementasi sistem? Karena ternyata SAP aja beberapa perusahaan besar seperti Nike pun ternyata di Amerika pernah gagal implementasi SAP. Ada nggak sih pengalaman menarik gitu?
pengalamannya saya jadi tukang cuci piringnya, bukan yang jadi gagalnya. Oke. Jadi gini, nih contohnya di kereta api. Kereta api ini sudah implementasi dari 2011. Cuma entah kenapa, mungkin ganti direksi, dia nggak kepake secara laporan keuangannya. Jadinya kita reimplement lagi, namanya reimplementasi untuk kereta api Indonesia, di mana yang tadi saya bilang mesti dewan direksinya mesti komit nih. Jadi benar-benar di bawahannya harus untuk support SAP implementasi. Kalau yang nggak support pindahin ke Aceh. Nah itu maksudnya gimana sih tangan besinya si direksi bisa sampai kayak gitu biar SAP sukses. Itu di kereta api ada penpoint ya. Jadi kayak ya penpoint lah, gagal terlebih dahulu. Kemudian yang di BRI yang sekarang saya proyek itu juga sebelumnya sudah implementasi sebelumnya, cuma entah kenapa nggak diteruskan, kemudian diganti ke sistem buatan anak bangsa. Nah sekarang balik lagi ke SAP karena memang kalau yang sistem buatan anak bangsa itu kan dia ceplokan doang ya, dia buat logistik satu, buat finance satu, HR satu, jadi banyak banget tuh rumah. Nah direksi yang sekarang nggak mau yang cuma satu-satu itu nggak terintegrasi, jadi dia mengimplementasikan yang mau whole package, semua bisnis proses ada di satu sistem. Oke, makasih nih, asik nih Meh. Gua paling yang simple aja dulu nih kayaknya. Tadi fail story. Kalau nanti mau cerita success story juga boleh nih setelah ini sekalian. Tapi sekalian gua mau nanya skill nih, soal skills buat teman-teman mahasiswa dengan posisi lu saat ini. Kira-kira skill utama selain yang tentunya hard skills ya, udah jelas kalau hasil nih. Soft skillsnya, nah soft skills apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang konsultan implement SAP ini buat teman-teman mahasiswa? Kira-kira apa yang harus dibekali dari sekarang? Pertama, ini saya cerita experience aja. Pertama saya masuk, lulusan mana? Lulusan ITB. Untung nggak ITB, untung nggak UI. Kenapa emangnya? Soalnya biasanya mereka punya ego tersendiri untuk tidak mau bertanya ke senior. Saya bisa loh gitu, tapi saya berharap teman-teman sekalian ketika masuk dunia kerja ya turunkanlah ego itu, mau bertanya sama si senior, anggap aja diri ini sebagai si gelas kosong, jangan beranggapan bahwa saya bisa gitu, tapi saya mau belajar kayak gitu. Jadi biarkan sih diri kita jadi gelas kosong yang akan mengisi ilmu-ilmunya dan pengalaman dari para senior kayak gitu sih. Jadi kalau bisa soft skill-nya seperti itu. Dan kalau saya rasa sih berpengaruh untuk, saya ada pengalaman di ini Accenture. Waktu itu saya jadi freelance di Accenture, cuma memang gap untuk dari kampus mana itu ketara banget di Accenture itu sendiri. Dan tapi jangan berkecil hati kalau kalian dari Unpas gitu, jangan kecil hati gitu. Karena memang yang kita tunjukin di dunia kerja SAP itu di IT itu bukan dari jurusan mana, bukan dari alma maternya mana gitu kan, tapi kemampuan kita, project dan berapa nilai kita pas nego itu dia mikirnya pas nanti dari ini biarin aja yang lain mau dari mana, yang penting saya bisa implementasi di satu modul ini, punya value edit sendiri. Satu lagi deh gue. Apa sih? Jadi kan tadi gue mention SAP FICO ya. SAP FICO itu punya anak banyak banget. Jadi gue dikasih mentor waktu awal-awal karir gitu di Sigma Microsoft Solution. Dia bilang gini, Rima kamu harus punya tambahan buat modul mau apa. Modul apa yang kamu pengen. Karena di SAP di secara akuntansi itu kan banyak banget ya, ada budget, ada aset, kemudian kita bisa ke controlling itu kayak profitability analysis itu bisa ke situ, atau mau product costing itu bisa ke situ. Terus gue lagi mikir apa ya interest, yaudah gue ngambil fund management.
dimana benar-benar gue belajar sendiri. Nggak ada senior gue yang bisa di namanya Trust Solution FM. Jadi gue belajar sendiri sama user di Infomedia Nusantara. Sampai malam-malam tuh gue belajar sama dia. Dicemplungin sama dia. Terus karena gue ngerasa, oh secara experience gue dapet, tapi secara ilmu mungkin gue nggak dapet, gue ngajuin diri buat training ini nih. Yang pertama ini SAP Fund Management Process, dan itu nggak ada di Indonesia. Dan itu ada di Malaysia. Jadi gue diterbangkan ke Malaysia sama perusahaan buat belajar seminggu tentang FM. Dan alhamdulillah walaupun ditahan ya si sertifikatnya sampai akhir. Jadi kalau mau keluar gue mesti bayar gitu. Nah, Ya alhamdulillah ilmunya kepake. ya. Jadi orang kalau mau nyari FM konsultan siapa? Oh yaudah, gue maju. Dan itu kadang-kadang cari di WhatsApp loh. Oke. Siapa FICO yang available cepet gitu. Itu ada di WhatsApp. Oke. Udah langsung ngajuin diri. Sorry Meg, gue sedikit potong gitu ya. Kan kalau di SAP itu modulnya banyak banget gitu ya. Ada beberapa lah, nanti lu bisa mention gitu ya. Salah satunya financial accounting dan lain sebagainya. Dan tadi lu mention bahwasanya harus kalau bisa lebih dari satu gitu ya buat nambah value lagi gitu. Itu pertama. Kedua adalah masalah communications nih. Kalau gue lihat kan lu udah luas banget communication dan lain sebagainya. Pentingnya communication bagi seorang konsultan itu apa sih? Karena kalau gue sedikit kasih gambaran ke teman-teman akuntansi sekarang aja ya, kalau gue di kelas atau melihat tuh secara komunikasi ataupun secara presentasi dan lain sebagainya masih agak sedikit kurang kalau gue boleh bilang, malu-malu dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih pentingnya sebuah komunikasi, keberanian, dan ternyata seorang konsultan tuh yang dijualnya adalah selain mungkin experience gitu ya, kemampuan, training dan lain sebagainya, satu package itu gimana sih menurut pandangan seorang Rima? Makasih pertanyaannya. By the way, gue tuh pendiam loh. Nggak kelihatan kok pendiam. Gue kalau di kuliah gue pendiam. Oke. Oke. Seperti lo ya punya, ini anak apa sih nggak karena ya udah gue diam, gue tipenya yang suka mencatat gitu kan. Kayak ya udah gue nggak mau dengerin gue nggak terlalu banyak nanya kayak teman-teman gue yang lain, apa juga tanya gitu kan. Yang penting gue pas ujian gue lulus gitu kan. Saya yang seperti itu loh teman-teman. Jadi kenapa gue jadi pas masuk awal-awal karir itu juga gue masih pendiam, tapi ada satu turning point di mana gue jadi keluar loh apa yang ada di dalam diri gue. Jadi ada suatu kondisi yang memang lingkungannya itu nyaman karena kita begadang bareng. Nah itu implementasi SAP itu sampai begadang bareng berhari-hari sampai mandi ya 3 hari sekali itu udah suatu achievement banget lah gitu. Jadi kita tuh kayak nyaman dan keluar aslinya sampai terus kayak gini, oh Rima bisa juga kayak gini gitu loh, sampai kayak gitu. Jadi ya itu harus ada proses untuk menjadi seperti itu dan itu butuh waktu yang tidak sedikit gitu loh untuk menjadi seorang bawel. Ya, tapi sepakat nggak sih communication skills itu penting di dunia kerja sekarang? Itu sepakat, itu sepakat. Tapi balik lagi, tiap orang nggak bisa dipaksakan harus menjadi seperti si A, si B, si C gitu. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri untuk bisa mendapat komunikasi. Ini loh, bos saya ada loh yang pendiam, itu ada. Nggak harus yang bawel pendiam, tapi gimana caranya kalian bisa mengkomunikasikan berdasarkan diri kalian sendiri. Kalian harus percaya diri, itu sih yang penting. Confident paling utama. Terus tadi udah kejawab belum yang communication? Kita lanjut ke next question kalau udah. Jadi silakan, gue perlu nyapa dulu anak-anak nih, takutnya ini tidur atau apa, sekedar ngetes. Teman-teman masih ada di sana? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Masih hidup kan ya?
Ya, itulah ini ya kebiasaan kalau kuliah kan gini gitu, maksudnya nggak pada nampil gitu ya, video dan lain sebagainya gitu ya. Kadang gue ada satu sisi maksa, kadang juga nggak masalah karena mungkin ada beberapa faktor teknis ataupun non teknis lainnya. Oke, mungkin yang simple aja dulu nih, pertanyaannya simple gitu ya. Sebagai seorang perempuan gitu ya, ini kan kebetulan kalau gua kasih info ke lu tuh di akuntansi itu pasti mayoritas tuh perempuan gitu. Nah, ini ketika nanti bekerja gitu ya, ketika lu juga udah rumah tangga gitu ya, kira-kira apa sih kendala terbesarnya ngatur waktu dan keluarga dan lain sebagainya buat ibu-ibu, buat perempuan nih khususnya nih? Pertanyaan yang simple dulu lah. Saya kurang kompatibel karena baru